Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan, nggak ada urusan, silahkan, nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu, Pak. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato Presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Saya memohon saudara-saudaraku rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Itu harapan saya, itu anjuran saya, dan itu permohonan saya kepada rakyat Jawa Tengah. Macan Asia atau boneka Mulyono, Prabowo terlihat ngemis suara ke rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Kali ini kita akan bahas hal yang mungkin bikin kita gelisah dan juga semakin membuat kita semakin miris. Kita semua tahu cawe-cawe presiden dalam kontestasi pilkada hanya terjadi di era Mulyono. Bahkan di era SBY pun nggak ada yang namanya presiden ikut cawe-cawe dalam pemenangan salah satu kontestasi di pilkada. Dan baru di era Mulyono lah hal ini terjadi. Tujuannya jelas, demi untuk memenangkan sang putra mendampingi Prabowo. 1001 cara dilakukan, mulai dari menebar bansos, manipulasi sirekap, sampai pengerahan para kepala desa demi untuk agar bisa anaknya duduk dalam singgasana. Hukum etika dalam berpolitik seolah diporak-porandakan. Kalau ada undang-undang yang menghalangi, undang-undang pun dirubah semaunya. Itulah masa-masa kelam runtuhnya demokrasi di negeri ini. Tapi siapa sangka Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang sebagai macan Asia di sini malah mengikuti jejak Mulyono. Beliau pun turun tangan langsung ngemis suara untuk pilkada Jawa Tengah. Nah, gimana ceritanya sampai seorang presiden harus memohon dukungan buat salah satu calon gubernur? Dalam video yang beredar viral di media sosial, di depan kamera, Prabowo secara terang-terangan mendukung Lutfi Yassin buat maju di pilkada Jawa Tengah. Beliau bilang, "Saya memohon saudara-saudaraku rakyat Jawa Tengah, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun." Dari situ pun netizen langsung gercep. Komentar-komentar pedas rame di media sosial. Dari yang mulai heran, sedih, bahkan sampai ada yang malu. Bahkan ada salah satu komentar dari netizen yang menggelitik dengan hanya 3 kata lucu, "Presiden endorse cagup." Nah, buat beberapa netizen, tindakan ini dianggap nggak netral dan sedikit memalukan. Di sini pun mereka mempertanyakan, apakah seorang presiden layak untuk turun jadi juru kampanye? Apakah di sini lantas bisa dipastikan kenetralitasan seorang kepala negara? Dan kenapa nggak sekalian saja ya, tunjuk langsung saja kepala daerah, biar bisa menghemat biaya anggaran? Sobat RJ semuanya, bukannya kita nggak mau presiden kita berpartisipasi dalam urusan politik lokal, tapi yang mengganjal adalah ketidaknetralan. Seorang presiden idealnya berdiri untuk semua rakyat Indonesia tanpa memihak atau berpihak ke salah satu. Dan jelas-jelas ini sangat melanggar etik seorang kepala negara. Apalagi kalau kita korelasi dengan video Prabowo yang berjanji tidak akan cawe-cawe. Hal ini sangat begitu memalukan. Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan, nggak ada urusan, silahkan, nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Saya di sini jadi heran. Sejak era Mulyono,
Inkonsisten dalam ucapan seorang kepala negara menjadi sebuah hal yang biasa. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan sudah menjadi hal yang lumrah. Duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada dua weekend di sana di Myanmar. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Apakah mulut seorang pemimpin seperti ini sangat bisa dipercaya? Begitu juga dengan Prabowo. Janji ini pun malah datang dari mulut Prabowo sendiri, yaitu saat beliau bilang nggak akan cawe-cawe di Pilkada 2024. Ternyata janji hanyalah tinggal janji. Kata-kata itu bisa diibaratkan menjilat ludah sendiri. Seiring dengan pernyataan netralitas itu, beliau malah ikut andil penuh dalam mendukung salah satu kandidat. Astagfirullahaladzim. Dalam Islam, sikap pelin-pelan tidak termasuk sikap orang mukmin yang takut kepada Allah. Dan neraka adalah sebaik-baiknya tempat buat seorang pemimpin yang pelin-pelan. Nas-nas syariah dalam Al-Quran maupun hadis mendorong seorang pemimpin untuk tetap istiqomah dan teguh di atas pendirian yang benar. Saya masih ingat, dulu Prabowo sempat menyindir bahwa politik Indonesia harusnya bersih dari campur tangan pihak-pihak tinggi. Tapi sekarang, beliau malah ikut cawe-cawe. Tentu saja di sini banyak sekali yang menyayangkan perilaku Prabowo ini. Salah satunya adalah JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Mereka sangat menyayangkan sikap Prabowo ini karena dianggap bisa mengikis wibawa Prabowo sendiri. Memang di sini tidak mudah untuk menjaga sebuah wibawa, apalagi kalau sudah menjadi kepala negara. Tapi dalam kasus ini sangat sulit bagi rakyat untuk melihat Prabowo tetap tegas dan tidak tergoyahkan. Dulu banyak orang beranggapan Prabowo adalah sosok yang tegas, sosok yang memegang teguh komitmen. Tapi semuanya kini buyar berantakan. Disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah Prabowo benar-benar presiden yang kuat dan mandiri, atau cuma boneka yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu? Sobat RJ semuanya, kita memang menyadari jabatan yang tinggi kadang seringkali membuat orang lupa daratan. Jabatan tinggi seharusnya nggak hanya mengedepankan untuk kepentingan politik, tapi harus bisa menjaga kepercayaan rakyat. Mungkin di sini ada benarnya ketika orang bilang kalau memang Pak Lutfi layak, rakyat pasti akan memilih sendiri. Jadi nggak perlu sampai kepala negara ngemis-ngemis seperti ini. Dan di sini, apakah kita masih bisa berharap pada sosok Prabowo untuk berdiri tegak sebagai simbol negara? Jangan sampai kita merasakan Prabowo ternyata nggak lebih dari produk politik yang dikemas demi kepentingan segelintir orang. Tapi Sobat RJ semuanya, terlepas dari itu semua, ini juga menjadi pengingat buat kita. Rakyat di sini punya hak untuk melihat, mendengar, dan menilai pemimpinnya. Justru dalam momen ini, kita harus peka dan lebih kritis. Kita pun bisa memandang bahwa dalam setiap tindakan para pemimpin perlu dievaluasi. Karena suara kita adalah penentu masa depan. Jadi, Prabowo mau dikenang sebagai macan Asia yang berdiri kokoh, yang selalu konsisten, atau cuma boneka Mulyono yang gampang dipermainkan? Itulah pertanyaan besar yang hingga hari ini belum terjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.